Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fawaid sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim tentu mengharapkan syurga dan takut akan adab neraka. Dia beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Dia melaksanakan aturan-aturan Allah dalam menjalani kehidupan di alam dunia. Dia menyadari bahwa kelak ada hari pembalasan atas amal dan perbuatan. Tema kali ini adalah pembahasannya tentang mengaji akidah. Sampai kapan kita terus belajar akidah? Hidup ini penuh dengan cobaan atau ujian. Apakah diisi kesenangan atau kesulitan dan kesusahan? Meskipun demikian, pada hakikatnya, nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Akan tetapi pada saat yang sama, ternyata teramat sedikit di antara hamba Allah yang pandai bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak bisa menghadapi ujian berupa nikmat dan kelapangan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian mengenai orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sementara mereka mengira bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Banyak orang yang menyangka bahwa dirinya menemukan kesuksesan dengan harta, jabatan, dan kemewahan dunia yang lainnya. Padahal kebahagiaan hakiki hanya bisa diraih dengan iman amal saleh, yaitu amal yang disertai dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, bukan dengan membuat ajaran baru dan melenceng dari aturan. Dengan demikian, setiap muslim membutuhkan panduan dan landasan yang benar dalam membangun hidup. Hidup bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, hidup bukan sekedar mencari uang, bukan mencicipi makanan yang ia sukai. Hidup ini memiliki arti dan tujuan mulia. Surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Melakukan ibadah kepada Allah mengandung makna dan cakupan yang sangat luas. Ia berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Sebagaimana halnya iman terdiri dari keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Ibadah kepada Allah merupakan kebutuhan hamba kepada Rabb-Nya. Tanpa ibadah itu, maka manusia akan kehilangan jati dirinya dan kemuliaannya. Dia hanya akan hidup seperti binatang ternak. Bahkan bisa jadi lebih sesat daripadanya. Ruh dari ibadah itu adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan yang disertai dengan pengagungan. Oleh sebab itu, seorang muslim harus tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Banyak orang yang beranggapan bahwa mempelajari akidah atau tauhid itu sesuatu yang tidak menarik dan mungkin dianggap membosankan. Mereka lebih senang membicarakan topik-topik yang terkini, yang bersifat wah dan serba mentereng. Sibuk dengan berita politik, sibuk dengan perbincangan ekonomi, larut dengan obrolan budayawan. Hari demi hari hanya berpindah dari satu isu menuju isu berikutnya. Belajar agama seadanya. Apa yang disajikan di media, itulah yang dia cerna dan dia jadikan pedoman. Kitab Allah dan sunnah Rasul seolah terkesampingkan karena beralasan kita cukup mengikuti para ulama. Akhirnya Al-Quran jarang dibaca, jarang direnungkan, dan apalagi untuk didakwahkan dan diamalkan dalam keseharian. Dulu saat kecil kita sering membaca atau mendengar para guru dan ustadz membaca hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan mudahnya kita mengikuti kegiatan TPA, menghafalkan doa anak-anak, serta pernak-pernik ajaran Islam yang disampaikan oleh para guru dan pengajar TPA. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu saat lulus SD dan SMP serta SMA, kegiatan belajar Al-Quran seolah nggak lagi penting. Mungkin ada yang beranggapan yang penting sudah bisa baca huruf saja. Atau mungkin ada yang beranggapan bahwa belajar agama tidak usah dalam-dalam karena khawatir nanti malah menjadi ekstremis dan teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita telah menyaksikan bahwa sekian banyak bentuk penyimpangan itu sesungguhnya adalah buah dan dampak dari kebodohan kita tentang agama? Tidaklah kita lihat orang-orang yang terjebak dalam paham ekstrim dan suka mengkafirkan. Mereka sesat karena tidak paham agama dengan benar.
Orang yang suka membunuh diri dan merusak tempat-tempat umum, itu juga akibat tidak mengerti ajaran agama yang benar. Sebaliknya, orang yang tenggelam dengan hawa nafsunya dan kemungkaran itu juga pada dasarnya tidak mengerti agama dengan benar. Bukankah segala bentuk kerusakan di alam semesta akarnya adalah kebodohan hamba kepada Rabb-nya dan ketidakpahaman manusia tentang hidayah? Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka. Ahli tafsir ternama, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajarannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak pula di akhirat ia celaka. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Islam adalah agama yang sempurna. Dia mengajarkan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar, cara yang diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat. Nabi SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka hal itu pasti tertolak. Ibadah kepada Allah tidak cukup bermodalkan niat baik, tapi dia juga harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi. Oleh sebab itu, Allah mengutus para rasul, para anbiya, para nabi, menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia. Disinilah kita mengetahui letak pentingnya akidah bagi seorang muslim. Karena dengan akidah yang kuat, seorang muslim akan bertahan dalam menghadapi segala bentuk cobaan dan godaan. Dengan akidah yang benar, seorang muslim akan mewujudkan tujuan hidupnya dalam menghamba kepada Allah dengan lurus. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya dengan hanif, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dengan akidah yang benar, seorang muslim menjauhkan diri dari segala bentuk syirik dan kekafiran, karena hal itu akan menghapus amal-amal kebaikan dan sebab kesengsaraan abadi di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka itu berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalan yang dahulu ia kerjakan. Maka para pemirsa sekalian, tidak boleh kita sepelekan syirik, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, imamnya ahli tauhid dan bapaknya para nabi, berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung atau berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim begitu khawatir dirinya tertimpa syirik. Maka bagaimana dengan kita yang baru saja mengenal tauhid dan belum lama mengerti ilmu agama? Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat. Mereka semua takut apabila dirinya terjerumus dalam kemunafikan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa imannya sejajar dengan iman Jibril dan Mikail. Hal ini menunjukkan kedalaman ilmu dan ketawaduan para sahabat. Mereka tidak merasa aman dari bahaya kemunafikan. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, orang mukmin akan memadukan dalam dirinya antara perbuatan baik dan mereka merasa takut. Adapun orang kafir akan memadukan dalam dirinya antara berbuat dosa dengan merasa aman. Sebagian kaum salaf dahulu mengatakan tidak ada waktu bagi seorang mukmin untuk bersantai-santai dan berleha-leha kecuali apabila dia telah berjumpa dengan Allah di surga. Oleh sebab itu, seorang muslim senantiasa butuh belajar akidah, tauhid, dan mengkokohkan akidah itu di dalam hatinya karena fitnah yang datang menyambar-nyambar, sedang hati manusia itu berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian fawaid hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.